Peserta didik kelas 12, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagimu. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Nova Sri Megawati Bunga sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Saya berharap kalian tetap semangat untuk menerima materi Pendidikan Agama Kristen pada hari ini. Dan silakan kalian mengisi absen online karena itu menandakan bahwa kalian mengikuti pelajaran pada saat ini. Dan jangan lupa kalian juga menyiapkan Alkitab karena sebentar kita akan membaca ayat Alkitab dalam pembelajaran ini. Nah, sebelum lanjut, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus sebagai guru yang agung dan sebagai sumber pengetahuan, kami datang mengucap syukur kepadamu atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sehingga pada hari ini kami dapat belajar. Berkati kami semua agar pelajaran ini dapat kami pahami dan dapat bermanfaat untuk kami. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami yang datang kami sampaikan kepadamu, kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Nah, peserta didik kelas 12, saat ini kita akan melanjutkan materi kita pada babnya yang ke-7 dengan judul materi Nilai-nilai Demokrasi. Adapun kompetensi dasar daripada materi ini yaitu mengembangkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat mempelajari nilai-nilai luhur demokrasi dalam perspektif Kristiani. Nah, sebelum lanjut pada materi tentang nilai-nilai demokrasi, Ibu akan mengajukan satu pertanyaan untuk kamu. Dan silakan kalian menjawab pertanyaan ini. Dan itu dikirimkan lewat WA kelas 12. Dan siapa yang terlebih dahulu menjawab pertanyaan ini akan diberikan nilai yang tersendiri. Demikian pertanyaannya. Jelaskan pengertian tentang demokrasi. Sekali lagi, jelaskan pengertian tentang demokrasi. Nah, baik, sekarang kita akan belajar tentang nilai-nilai demokrasi, yaitu nilai-nilai luhur demokrasi dalam perspektif Kristiani atau dalam pandangan Kristen. Nah, ada 4 nilai-nilai luhur demokrasi menurut perspektif Kristiani. Yang pertama yaitu nilai kasih. Dalam demokrasi, kasih Allah menempatkan manusia pada kedudukan dan derajat yang sama. Kemudian, kasih Allah menempatkan manusia pada harkat dan martabat sebagai gambar dan rupa Allah. Kemudian yang ketiga, kasih Allah menempatkan manusia pada tanggung jawab yang sama. Dan yang keempat, kasih Allah menempatkan manusia pada kebebasan untuk menentukan pilihan pribadi. Nah, keempat poin inilah yang menjadi alasan dan juga yang menjadi jaminan bahwa Allah sangat mengasihi manusia dan kasih Allah itu diberikan kepada semua orang tanpa memandang bulu atau tanpa memandang perbedaan yang ada. Oleh karena itu, kita sebagai manusia diwajibkan untuk dapat menerima orang lain dengan kasih dan juga memperlakukan orang lain dengan hati yang penuh kasih. Kemudian
Yang kedua, nilai-nilai luhur demokrasi. Yang kedua adalah keadilan. Dikatakan bahwa demokrasi menempatkan semua rakyat pada perlakuan yang adil dan memperlakukan sesamanya juga adil karena tidak ada diskriminasi atau tidak ada perlakuan perbedaan terhadap sesama manusia. Nah, berbicara juga tentang keadilan, ini dapat kita lihat pada Alkitab, yaitu kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 29. Dan ini cukup panjang akan kita baca, jadi silakan kalian yang akan membaca di rumah masing-masing firman ini atau bacaan 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 29. Dan dalam cerita ini menceritakan tentang Raja Salomo yang diperhadapkan pada persoalan perebutan anak oleh dua orang wanita yang mengaku sebagai ibu kandung. Nah, dalam cerita ini, di sini Raja Salomo mampu memutuskan suatu perkara atau persoalan dengan adil dan bijaksana karena ia telah diberikan hikmat oleh Allah sehingga ia mampu memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya dan penuh dengan kebijaksanaan sehingga Raja Salomo memberikan hak yang sebenarnya kepada ibu kandung dari bayi tersebut. Nah, nilai keadilan di sini mengandung makna yang sederhana dalam perbuatan dan sikap jujur dan juga membangun rasa percaya diri serta tidak bersikap diskriminasi tetapi bersikap bijak di dalamnya. Kemudian nilai-nilai luhur demokrasi yang ketiga yaitu kebebasan berpendapat. Dikatakan bahwa demokrasi Pancasila dianut dan dilakukan untuk melindungi kebebasan dan kemandirian dalam menyampaikan pendapat, musyawarah, dan hak asasi manusia. Namun, kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan mutlak, sebab kebebasan setiap orang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Contohnya, bahwa setiap manusia bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran dengan bebas. Tetapi cara menyampaikannya itu dengan penuh kebijaksanaan atau dengan bijak. Karena itu akan membangun hubungan antar pihak agar dapat berjalan dengan baik dan tidak meninggalkan atau menimbulkan benih konflik di dalamnya. Nah, dalam Alkitab juga tertulis tentang kebebasan menentukan pilihan, yaitu terdapat dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Mari kita buka kitab Yosua pasal 24 ayat 15 yang berkata demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, di sini Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel memberikan pilihan kepada bangsa Israel agar mereka dapat menentukan kepada siapa mereka akan beribadah, kepada Allah dengan penuh setia atau kepada Allah lain, yaitu Allah
orang Amori atau Allah daripada nenek moyang mereka. Jadi Yosua memberikan kebebasan kepada bangsa Israel untuk menentukan pilihan mereka. Mana yang baik, mana yang tidak baik menurut mereka. Kemudian nilai-nilai luhur demokrasi yang keempat, yaitu harkat dan martabat. Nah, di sini mau menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dengan kedudukan yang sama. Manusia diciptakan dengan harkat dan martabat yang mulia. Manusia diciptakan dengan derajat yang tinggi dari makhluk ciptaan yang lain. Nah, karena itu setiap manusia itu diwajibkan untuk menghormati pilihan orang lain dan juga menghargai pendapat orang lain, sama seperti yang diajarkan dalam firman atau dalam Alkitab ini menurut kitab Roma 15 ayat 7 yang berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi di sini ada perintah dari Tuhan kepada kita manusia agar kita dapat menerima satu sama lain, sesama kita, walaupun itu ada perbedaan. Namun marilah kita hidup satu di dalamnya agar kita dapat mempermuliakan Allah Bapa, yaitu di dalam Yesus Kristus. Karena Kristus telah menerima kita terlebih dahulu untuk kemuliaan bagi Dia. Nah, inilah keempat nilai-nilai luhur demokrasi menurut perspektif Kristiani atau menurut pandangan iman Kristen. Nah, silakan kalian simak dan silakan kalian pelajari tentang nilai-nilai demokrasi ini dan silakan kalian renungkan apakah tindakan kamu dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi tersebut. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan demokrasi dengan baik menurut sila yang pertama dan juga sila yang keempat. Dan terutama marilah kita mengikuti kehendak Tuhan sebagai pencipta dengan menerima sesama kita sebagai manusia. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ada tugas yang akan Ibu berikan kepada kamu. Tugas ini kalian akan kerjakan dan akan kalian kirim melalui WA, dan Ibu memberi waktu selama 3 hari. Jadi batas pengumpulan tugas, pengiriman tugas itu pada hari Sabtu. Tugas tersebut demikian. Bacalah kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Setelah kalian membaca, kalian identifikasi masalah yang ada dalam pembacaan tersebut. Kemudian yang ketiga, kalian akan mengumpulkan informasi apa tujuan dari pembacaan firman tersebut dan apa solusi dari masalah tersebut dan syarat apa yang ditentukan dan apa hasilnya pada akhirnya. Yang keempat, silakan kalian mengolah data melalui pengumpulan informasi tersebut sehingga kalian dapat menjawab cara berdemokrasi yang dilakukan pada saat itu bagaimana. Kemudian buatlah sebuah kesimpulan. Jadi tugas ini sangat berarti karena menentukan penilaian bagi kamu, dan kiranya kalian dapat mengerjakannya dengan penuh sukacita. Dan saat ini kita akan mengakhiri pembelajaran kita karena tadi dibuka dengan doa, dan saat ini kita akan tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah belajar tentang nilai-nilai
demokrasi menurut perspektif Kristiani. Kiranya apa yang telah kami pelajari ini akan berguna bagi kami semua, sehingga kami dapat mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan kami. Bapa, berkati kami semua, sertai kami. Dengarkanlah doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian dan terima kasih. Shalom.